Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Zulaningsih dari kelas Akuntansi 4 Pagi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas pemegang saham laba ditahan. Laba ditahan adalah suatu laba yang diperoleh perusahaan, baik sebagian atau keseluruhan. Laba tersebut ditahan atau tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Uang laba tersebut biasanya akan diinvestasikan kembali perusahaan agar kembali menjadi tombak utama dalam kelangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut, sekaligus membayar hutang-hutang perusahaan. Laba ditahan dalam laporan neraca biasanya akan berada pada posisi pasifah. Keputusan untuk membagi atau tidaknya laba ketetapan tersebut akan diatur dalam rapat pemegang saham atau RUPS. Laba ditahan biasanya ada dalam perusahaan perseroan terbatas atau PT. Gunanya untuk mengetahui besarnya laba ditahan dalam perusahaan adalah untuk mengetahui kinerja pertumbuhan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Ternyata, laba ditahan memiliki tujuan untuk melunasi hutang-hutang perusahaan dan reinvestasi dalam kegiatan bisnis perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan adalah 1. Perubahan dalam pajak perusahaan. 2. Perubahan dalam strategi bisnis dalam perusahaan. 3. Perubahan dalam pokok penjualan atau HPP. 4. Perubahan dari penerimaan bersih. 5. Perubahan dari besarnya jumlah yang dibayar kepada pemegang saham atau investor yang terbentuk sebagai dividen. 6. Perubahan dalam biaya-biaya administrasi perusahaan. Manfaat laba ditahan adalah 1. Melunasi hutang-hutang perusahaan. 2. Sebagai salah satu sumber-sumber biaya membiayai operasional perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. 3. Sebagai cadangan biaya untuk melakukan investasi kepada investor. 4. Dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Cara menghitung laba ditahan perusahaan adalah 1. Mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan. Laba ditahan perusahaan akan ditampilkan dalam laporan neraca selama periode pencatatan terakhir, sedangkan laba bersih akan ditampilkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Rumus laba ditahan adalah laba bersih dikurangi dividen yang dibayarkan sama dengan laba ditahan. Contoh kasusnya adalah pada tahun 2015, bisnis Sobat mempunyai laba ditahan kumulatif sebesar Rp600.015.000. Selama tahun 2016, bisnis Sobat menghasilkan laba bersih sebesar 20,1 juta dan membayar dividen dengan jumlah 5,5 juta. Maka saldo akhir seperti ini. 20,1 juta dikurangi 5,5 juta sama dengan 14,6 juta. 615 juta ditambah 14,6 juta sama dengan 629,6 juta. Cara yang kedua adalah jika tidak memiliki informasi tentang laba bersih, cobalah menghitung laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor perusahaan adalah sebuah angka yang dihitung dengan cara mengurangi laporan laba rugi. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan mencapai tujuan dengan besar 170.000 dalam suatu kuartal, tetapi harus membayar 90.000 untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan angka penjualan sebesar 170.000 tersebut. Laba kotor
dalam satu kuartal tersebut adalah 170.000 dikurangi 90.000 sama dengan 80.000. Cara yang ketiga adalah menghitung laba operasi. Contohnya, dalam suatu bisnis menghasilkan laba kotor sebesar 80.000 dan ada pembayaran administrasi dan upah sebesar 15.000. Dengan demikian, besar laba biaya operasi perusahaan tersebut adalah 80.000 dikurangi 15.000, hasilnya adalah 65.000 rupiah. Cara yang keempat adalah hitung laba bersih sebelum pajak. Contohnya, besar laba operasi suatu perusahaan 65.000 rupiah. Lalu perusahaan membayar biaya depresiasi sebesar 5.000 rupiah dan biaya bunga sebesar 15.000 rupiah. Dengan demikian, besar laba operasi sebagai berikut: 65.000 rupiah dikurangi 1.500 dikurangi 5.000 rupiah, hasilnya adalah 58.500 rupiah. Cara yang kelima adalah hitunglah laba bersih sebelum pajak. Dengan contoh tadi, kita asumsikan bahwa tarif pajak 35%, maka biaya pajak yang harus dibayar sebesar 35% atau 0,35 dikali 58.500 rupiah sama dengan 20.475 rupiah. Selanjutnya, kita kurangkan dengan jumlah laba bersih sebelum pajak, seperti ini. 58.500 rupiah dikurangi 20.475 rupiah sama dengan 38.25 rupiah. Cara yang terakhir adalah kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayar. Misalnya, perusahaan membayar dividen kepada para investor sebesar Rp16.000 dalam kuartal ini. Laba ditahan dalam periode berjalan ialah Rp38.025 dikurangi Rp16.000, hasilnya adalah Rp22.025. Hitunglah saldo akhir dari laba ditahan. Misalnya, diasumsikan suatu perusahaan telah menahan laba sebesar Rp30.000, sehingga sampai saat ini saldo pada akun laba ditahan menjadi Rp30.000 ditambah Rp22.025, hasilnya adalah Rp52.025. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.